Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas metode terbuka selanjutnya, yaitu metode Newton-Raphson. Ya. Nah, metode Newton-Raphson ini banyak digunakan untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan ya, atau untuk menyelesaikan suatu persamaan. Nah, gimana inspirasi atau ide dasar dari metode ini? Nah, di sini disebutkan jika kita punya tebakan awal itu adalah XI, maka eh, sebuah tangent ini, sebuah garis singgung, itu kita bisa extend dari titik XI, FXI ya. Nah, titik di mana garis singgung tersebut memotong sumbu X itu biasanya merepresentasikan estimasi akar yang lebih baik ya. Coba kita lihat ilustrasinya di gambar ini. Jadi kita misalnya punya sebuah kurva yang warna biru ini yang akan kita selesaikan, yang akar-akarnya itu ada di sebelah sini ya. Dan kemudian misalnya kita punya tebakan awal XI ya di titik ini, di mana XI ini berpasangan dengan nilai fungsi fxi, dan kemudian katanya tadi kita bisa membuat garis singgung di titik tersebut ya, di mana titik perpotongan antara garis singgung dengan sumbu X yang di sini kita notasikan dengan XI plus 1 itu merupakan estimasi akar yang lebih baik, yang improve gitu ya. Ya, coba aja kita lihat ya. Di sini XI plus 1 jauh lebih dekat dengan akar yang sebenarnya. Di sini menunjukkan titik perpotongan ini merupakan estimasi akar yang lebih baik ya. Dan garis singgung ini kan mempunyai gradien ya. Mempunyai gradien, dan gradien garis singgung tiada lain adalah turunan dari fungsi tersebut di titik XI ya. Jadi gradien garis singgung di titik XI, FXI itu tiada lain adalah turunan di titik XI atau F aksen XI. Nah, itu kalau kita tinjau dari sisi turunan fungsi. Dah, kemudian kalau kita tinjau dari sisi yang lain, di sini kan kita punya dua titik nih. Ya kan, titik XI, FXI. Kemudian titik yang kedua di sini ada XI plus 1,0 ya kan, Y-nya 0 di sini karena memotong sumbu X. Dan kemudian kita juga bisa dekati dengan gradien garis. Ya, masih ingat kalau kita punya informasi dari dua titik, maka kita bisa menghitung gradien yang memotong kedua titik tersebut gitu ya. Jadi ini yang di sini merupakan garis singgung tersebut ya. Maka gradien garisnya ini, gradien garis yang memotong dua titik ini tiada lain adalah perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal. Di sini perubahan vertikalnya kita tahu bahwa di sini adalah fxi. Kemudian di sini 0, berarti perubahan vertikalnya itu adalah fxi dikurangi 0. Kemudian perubahan horizontalnya di sini xi min xi plus 1. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan formula 6.5 ini ya, bahwa turunan fungsi di titik xi itu sama dengan, nah ini gradien garis yang memotong dua titik xi, fxi dan xi plus 1,0 ya kan. Dan di sini pembagian antara fxi min 0 ini merupakan perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal ya, seperti yang tadi kita lihat di ilustrasi gambarnya ya, di mana xi plus 1 ini merupakan titik potong antara garis singgung di titik xi, fxi dengan sumbu x ya. Dan persamaan 6.5 ini kita bisa susun ulang untuk mendapatkan formula 6.6 ini ya.
Kebayang nggak cara untuk menyelesaikannya? Oke, kita coba aja di sini. Di sini kita punya f aksen xi itu sama dengan fxi min 0 dibagi dengan xi min xi plus 1 ya. Oke, kemudian kalau kita kali ke sini ya, ke ruas kiri berarti kita punya xi f aksen xi dikurangi xi plus 1 kali f aksen xi sama dengan f xi, ya kan? Kemudian kalau kita buat, karena kita pengen mengubahnya secara eksplisit untuk xi plus 1, jadi xi plus 1-nya kita biarkan di sebelah kiri, kemudian di sini kita punya min ya, xi nah kita punya seperti ini, kita pindah ruas ke sini jadi negatif, kemudian kalau kita mau ubah secara eksplisit untuk xi plus 1 itu sama dengan, berarti di sini kita punya minus fxi per f aksen xi, ya kan? Kemudian minus di sini f aksen xi-nya dibagi f aksen xi, jadi tinggal xi. Gitu ya. Nah, sehingga di sini coba ada yang keliru kah? Oh ya, ininya jadi plus ya, karena di sini kan dibagi minus ya. Oke, berarti di sini kita punya xi min fxi per f aksen xi ya. Dan ini tiada lain adalah persamaan 6.6 ini. Baik. Jadi ternyata di sini untuk mendapatkan estimasi akar berikutnya xi plus 1 kita tidak hanya membutuhkan nilai fungsi di titik xi tapi juga turunan di titik xi ya. Oke, kita lihat contoh 6.3 ya. Di sini gunakan metode Newton-Raphson untuk mengestimasi akar dari fx sama dengan e pangkat min x dikurangi x, di mana dengan ini dengan tebakan awalnya atau kita mulai dari x0-nya sama dengan 0. Nah, karena di formulanya kita butuh turunan, maka kita cari dulu turunan dari fungsi fx yang ini sama dengan min e pangkat min x min 1 ya. Coba kalian ingat-ingat lagi gimana cara mendapatkan turunan dari f aksen x ini ya. Nah, kemudian kita bisa substitusikan ke turunan ini ke fungsi ke persamaan 6.6 itu ya. Di sini xi plus 1 itu sama dengan xi dikurangi fx dibagi dengan turunan pertamanya, ya kan? Nah, kemudian kalau kita punya x0-nya sama dengan 0, berarti kita bisa dapetin x1, ya kan? Berarti ya tinggal substitusikan aja ya. xi-nya itu adalah x0 yang tidak lain adalah 0 gitu. Nanti berapa dapat x1-nya? Nah, di sini iterasinya ya. Jadi ketika ini i-nya 0, x0-nya adalah 0 ya. Kemudian x1-nya dihitung 0,5. Kemudian kita bisa hitung nih persentase kesalahan totalnya ya. Dan ini kan diketahui di contoh sebelumnya ya. Nah, ini di 6.1 itu coba lihat lagi ke belakang berapa akar yang sebenarnya. Nanti kita bisa hitung ET-nya ini berapa. Kemudian di iterasi yang kedua dapatnya segini. Hasilnya ET-nya segini. Iterasi ketiga, iterasi keempat. Oke, kita dapetin cuman sampai iterasi keempat di sini. Di contoh ini. Kemudian
This approach rapidly converges on the true root. Lihat di sini bahwa pendekatan ini itu konvergen dengan cepat menuju akar yang sebenarnya. Kita lihat dalam 4 iterasi aja, kesalahan total kesalahan yang sebenarnya itu sudah lebih kecil dari 10 pangkat minus 8 ya. Jadi sungguh sangat cepat ya. Dan ini much faster than it does in simple fixed point iteration. Dan ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode iterasi titik tetap ya. Nanti silahkan kalian bandingkan dengan contoh 6.1 yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kemudian di sini ada termination criteria and error estimates ya. Nah, seperti halnya metode pencarian akar yang lain ya, bahwa persamaan titik 3.5 bisa digunakan sebagai kriteria terminasi ya. Jadi kapan metode Newton-Raphson ini berakhir ya. In addition, however, akan tetapi katanya penurunan deret Taylor yang ada di box 6.2 itu menyediakan atau menunjukkan ya pandangan teoritis yang menunjukkan bahwa laju kekonvergenan itu bisa diekspresikan dengan ini. Jadi error pada iterasi berikutnya itu sama dengan kira-kira kuadrat dari error pada iterasi sebelumnya, gitu ya. Nah, thus sehingga the error, kesalahannya itu seharusnya should be roughly proportional. Jadi ya kira-kira proporsional lah secara kasar itu to the square of the previous error. Jadi kuadrat dari error sebelumnya. In other words, oke, sebelum kita membahas box itu, dengan kata lain, the number of significant figures of accuracy, jadi banyaknya angka signifikan dari akurasi itu kira-kira 2 kali lipat dari iterasi berikut, iterasi dari masing-masing iterasi ya. Nah, this behavior is examined in the following example. Oke, coba kita lihat penjelasannya di jadi ini adalah penurunan dari metode Newton-Raphson dari deret Taylor ya. Nah, kalau yang tadi kita bahas di persamaan 6.5 dan 6.6 itu kan kita mendapatkan sebuah formula yang kita dapatkan dari geometric interpretation ya. Jadi dari sisi geometris tadi bahwa gradien garis singgung itu sama dengan gradien dari garis yang menghubungkan antara xi, fxi dengan xi plus 1,0 ya kan. Dan di sini adalah Newton-Raphson method. Jadi metode Newton-Raphson ini juga bisa dikembangkan dari ekspansi deret Taylor. Nah, kelebihannya kalau kita lihat dari sudut pandang ini, nanti kita bisa mendapatkan insight bagaimana laju kekonvergenan dari metode ini. Jadi kalau tadi kita turunkan metode Newton-Raphson ini dari secara geometri saja, kita nggak bisa melihat bagaimana laju kekonvergenan dari metode ini. Nah, sekarang di sini kita coba lihat dari sudut pandang ekspansi deret Taylor untuk melihat nanti gimana laju kekonvergenan dari metode Newton-Raphson ini. Nah, coba kita lihat di sini kan ekspansi deret Taylor ini bisa kita tuliskan dalam persamaan B6.2.1 ini ya, di mana si ini itu adalah sebuah titik di antara interval xi dan xi plus 1 ya. Nah, an approximate version, sebuah pendekatan itu bisa kita dapatkan dengan memotong suku error ini nih yang terakhir sehingga kita dapatkan ini adalah sebuah aproksimasi ya untuk fxi plus 1 ya.
Dan titik potong ya, intersection with the x-axis, ya karena ya kalau hasil akhirnya kan fxi plus 1 ini kan adalah akarnya ya, di mana akarnya itu kan titik potong terhadap sumbu x. Ini menunjukkan bahwa fxi plus satunya itu kan nanti akan sama dengan 0 ya kan. Berarti di sini 0 sama dengan fxi plus f aksen xi kali xi plus 1 min xi ya. Yang kemudian bisa kita tuliskan dalam menjadi persamaan seperti ini ya. Ini sama saja dengan persamaan 6.6 ya. Nanti kalian bisa ya pindah ruaskan, kemudian buat xi plus satunya supaya eksplisit seperti ini ya. Nah, which is identical. Oke. Nah, sehingga kita sudah menurunkan nih metode Newton-Raphson ini dari ekspansi deret Taylor ini, ya kan? Yang sama persis dengan formula yang didapatkan dari sudut pandang geometri ya. Nah, di samping derivasi ini, metode deret Taylor ini kita juga bisa ya deret Taylor ini bisa digunakan untuk mengestimasi formula kesalahan ya. Ya, intinya laju kekonvergenan lah pada akhirnya nanti. Oke, kita coba lihat di sini. Kalau kita kembali ke bentuk lengkap dari deret Taylor ya, kemudian apa ini? Misalnya an exact result would be obtained. Jadi kita dapatkan akar yang sebenarnya, maka xi plus 1 ini apa? Ini estimasi akar berikutnya misalnya kita asumsikan itu sama dengan xr ya. Di mana xr ini adalah akar yang sebenarnya. Oke, where x is the true value of the root ya. Nah, substituting xr itu kan estimasi akar berikutnya itu kan sama dengan x plus 1 ya. Di mana x merupakan akar yang sebenarnya dari akar. Nah, substituting this value, oke, kalau kita substitusikan bahwa nilai dari fxr ini sama dengan 0. Ya, betul ya. Jadi pada akhirnya xr ini kan akan membuat supaya nilai fungsinya itu sama dengan 0. Berarti xr ini adalah akar-akar dari akar yang sebenarnya. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan B621 katanya yang ini berarti ini 0 ya, fxi plus satunya itu sama dengan 0, maka di sini kemudian xi plus satunya kita ganti dengan xr ya, dengan akar yang sebenarnya. Jadi kita dapatkan ini nih, B623 ya. Kemudian B622 bisa dikurangkan dari persamaan B623 ini. Jadi B622 itu yang tadi, yang ini. Kemudian jadi B623 ini dikurangi B6 itu ya. B622. Oke, kita coba lihat penurunannya di sini. Di sini kita punya fxi plus xr min xi ditambah f double aksen c dibagi 2 faktorial kali xr min xi kuadrat ya. Ini kita sebut B623 ya. Oke, kemudian kita punya 0 fxi plus f aksen xi kali xi plus 1 min xi ya. Dan ini kita sebut B622. Nah, ini dua persamaan ini dikurangi ya. Jadi B623 dikurangi B622 ya.
untuk mendapatkan B624 ini. Ya, kita kurangkan aja ya. 0 dikurangi 0 kan 0 ya. Ini jadi hilang, jadi 0. Kemudian ini kita dapetin, oke, kita coba expand ya. Berarti kan ini minus ini ya. Tuh kita tulis dulu ya. Minus F aksen XI kali XI plus 1 min XI. Ya kan? Kemudian ini dikurangi 0. Nggak ada pasangannya ya. Berarti ya tetap jadi ini. F double aksen C per 2 faktorial kali XR min XI kuadrat. Ya kan? Nah, kemudian di sini kalau kita jabarkan ya, di sini kita punya, oke, ini tetap 0, XR F aksen XI min XI F aksen XI ya. Kemudian ini kita jabarkan juga minus XI plus 1 F aksen XI, kemudian ini jadi plus XI F aksen XI ya. Dan ditambah ini, tambah F double aksen C per 2 faktorial kali XR min XI kuadrat. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini ada suku yang sama nih. Ya kan? Berarti kita tinggal punya, oke, ini ada F aksen XI-nya 2, berarti kita bisa faktorkan ya. F aksen XI kali XR ini minus XI plus 1, ya kan? Nah, ditambah ini F double aksen per 2 faktorial kali XR min XI kuadrat, ya. Kemudian, kalau, oke, sama ya dengan B624 ya. Oke, sama ya. Oke. Now, realize that the error is equal to the discrepancy. Oke, kita tahu ya bahwa kesalahan yang sebenarnya itu kan selisih antara XR dengan XI plus 1 ini ya. Kan XR itu akar yang sebenarnya, XI plus 1 itu adalah ya estimasi akar berikutnya, ya kan. Nah, kemudian B624 ini bisa diekspresikan dengan cara seperti ini, ya kan. Jadi XR min XI plus 1-nya kita ganti dengan ETI plus 1 ya. Kesalahan total, kesalahan yang sebenarnya di iterasi berikutnya. Ya kan? Sama dengan ini B625 ya. Kalau ini karena selisihnya dengan XI berarti ininya T, I ya. Kalau selisihnya dengan XI plus 1 berarti di sininya I plus 1 ya. Nah, jika kita asumsikan konvergen ya, konvergen itu kan berarti nilai XI dan C-nya ini itu pada akhirnya akan mendekati XR ya, atau akan sama dengan XR ya. Oke, masih ingat XI itu berarti kan iterasi sebelumnya. Kemudian C itu adalah nilai di antara XI dan XI plus 1 ya. Nah, kalau nanti kita menemukan konvergen, artinya kita menemukan si XR-nya, maka XI dan C ini itu adalah dekat dengan si XR ini. Nah, sehingga B625 ini kita bisa tulis menjadi seperti ini ya. Jadi kita buat secara eksplisit, di sini pindah ruas ke sebelah kiri, kemudian nanti yang ruas kanannya akan dibagi dengan min F aksen XI ya. Dan hasilnya jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat B626 ini menunjukkan bahwa kesalahan ya. Kesalahan ini nih ET, I plus 1 kesalahan sebenarnya pada iterasi berikutnya itu sama dengan ya kira-kira kasarnya sama dengan kuadrat dari kesalahan
pada iterasi sebelumnya, ya kan? The square of the previous error. Ini menunjukkan bahwa the number of correct decimal places approximate doubles with each iteration. Jadi coba bayangkan kalau misalnya kesalahan di iterasi sebelumnya adalah 0,1, maka kalau dikuadratkan itu kan jadi 0,01 ya. Jadi number of correct decimalnya itu doubles, 2 kali lipat. Asalnya 0,1 jadi 0,01. Nah, such behavior is referred to as quadratic conversion. Nah, 6 formula B62.6 ini menunjukkan atau bisa kita sebut bahwa metode Newton-Raphson ini konvergennya, laju ke konvergennya itu kuadratik ya. Jadi kesalahan di iterasi berikutnya itu adalah kuadrat dari kesalahan pada iterasi sebelumnya gitu ya. Nah, ini seperti digambarkan pada contoh 6.4 ya. Nah, di sini kita tadi kan kita dapetin ini ya, formula 64.1 yang barusan kita bahas. Kemudian misalnya the first derivative ya, turunan pertama dari fx ini adalah ini, f aksen x-nya. Kemudian kita tahu bahwa fungsi ini akar yang sebenarnya ini berapa, ini. Kemudian kita cari tahu turunan pertamanya di titik tersebut berapa, kemudian turunan keduanya berapa, dan kita hitung berapa nilai dari turunan kedua di titik yang akar yang sebenarnya, kemudian kita substitusikan ke rumus ini. Ya kan, tadi kan di sini turunan kedua, apa tadi? Iya betul ya, minus dari turunan kedua dibagi dengan 2 kali turunan pertama ya. Ini ya, ini kan turunan keduanya ini ya. Jadi minus turunan kedua dibagi dengan 2 kali turunan pertamanya, dan itu tidak lain adalah ini. 0,18095 kali. Oke. Jadi coba bayangkan. Nah, di sini menunjukkan ini ada sebuah faktor. Ya, untuk kasus ini ya, ini adalah sebuah faktor yang akan menjadi pengali dari kuadrat dari kesalahan pada iterasi sebelumnya. Coba aja bayangkan kalau misalnya kesalahan yang pada iterasi sebelumnya adalah 0,1, kemudian kuadratnya itu adalah 0,01, kemudian dikali dengan 0,1 ini, maka hasilnya akan lebih kecil lagi, ya kan? Sebenarnya lebih kecil lagi dari itu. Karena dikali 0,1 ini, ya oke, kasarnya 0,1 lah ya. Jadi kalau kuadrat dari E ini dikali dengan 0,1 itu kan sama saja dengan dibagi 10 ya kan. Berarti hasilnya akan lebih kecil lagi. Nah, dan itu tergantung kasusnya ya. Jadi kalau faktor pengalinya tergantung kasusnya. Nah, ini this example illustrate bahwa kesalahan dari metode Newton-Raphson untuk kasus ini itu mempunyai faktor ini 0,18095 dari kuadrat dari kesalahan pada iterasi sebelumnya. Oke. Kemudian, seperti halnya di metode yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas, bahwa tidak ada metode yang sempurna ternyata, bahwa metode Newton-Raphson ini juga mempunyai kekurangannya. Di sini ada pitfall, jadi ada semacam ya jebakan atau ada kondisi di mana metode Newton-Raphson ini gagal untuk mendapatkan akar yang sebenarnya. Oke, kita lihat contoh ini. Example of a slowly converging function with Newton-Raphson. Jadi ini ada sebuah contoh di mana metode Newton-Raphson ini konvergen tapi lambat konvergennya. Misalnya di sini ada fx sama dengan x pangkat 10 dikurangi 1, dan kita akan menggunakan metode Newton-Raphson ini dengan tebakan awalnya itu adalah 0,5 ya. Nah, karena Newton-Raphson ini butuh pencarian turunan, maka kita cari turunannya. Turunannya adalah 10x pangkat 9 ya. Kemudian kita tuliskan dalam formula Newton-Raphson, xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fx dibagi dengan turunannya. Ya kan? Nah, kalau tebakan awalnya 0,5, kan kita bisa tahu, bisa dapetin ya, iterasi berikutnya berapa nilai x-nya, kemudian iterasi berikutnya, dan seterusnya. Dan kalau kita teruskan sampai tak hingga, ini hasilnya akan
menuju ke 1 ya. Tapi kita lihat ya, lama sekali penurunannya. Dan di sini, nah after the first poor prediction, jadi ini coba lihat aja 0,5 loncat ke 51,65, ya kan? Jauh banget dan dari situ turun pelan-pelan yang akhirnya ke 1. Sebenarnya 0,5 dengan 1 kan udah dekat ya, tapi dia loncat ke 51 ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa metode Newton-Raphson untuk kasus ini laju kekonvergenannya ini a very slow rate ya. Jadi sangat lambat lajunya. Nah, aside from slow convergence due to, nah kenapa penyebab dari konvergenan yang lambat ini itu karena the nature of the function. Karena memang itu adalah sifat-sifat dari fungsi tersebut ya. Nah, dan kita juga bisa menemukan contoh-contoh lain ya, di mana metode Newton-Raphson ini juga bisa gagal dalam mencari akar-akarnya. Oke. Nah, ini seperti yang ada di gambar 6.6 ya. Nah, misalnya nih, di gambar 6.6a itu menunjukkan kasus di mana an inflection point, inflection itu titik balik ya. Titik balik itu kan ketika turunan keduanya itu sama dengan 0 ya. Occurs itu terjadi di in the vicinity of a root. Jadi ketika titik baliknya itu uh, terjadi di sekitar akar yang sebenarnya, dan itu akan menjadi barrier ya, atau obstacle bagi metode Newton-Raphson ini. Ya semacam jebakan ya, atau gagal lah dalam mencari akar yang sebenarnya. Oke, jadi dari tebakan awal X0 itu dia akan diverge katanya. Akan menjauh dari akar yang sebenarnya. Coba kita lihat 6A ya. Nah, ini adalah 6.6A. Kita lihat fungsinya ini kan gini ya. Naik, kemudian ini ada titik baliknya di sini. Dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah. Masih ingat di kalkulus ada titik balik, yaitu turunan keduanya sama dengan 0. Dan ternyata di sini turunan keduanya sama dengan 0 itu berada di dekat dari akar yang sebenarnya ya kan, akar yang sebenarnya juga ada di sekitar ini ya kan, sekitar titik baliknya, dan ini menjadi kendala bagi Newton-Raphson. Misalnya kita punya x0-nya di sini nih, kemudian kita dapetin fx0-nya di sini, kemudian kita tarik garis singgungnya di sini sampai dia berpotongan dengan sumbu x, dan kita dapetin xi plus satunya yaitu x1 ini di sini ya kan. Kemudian dari X1 ini punya pasangan fx1-nya di sini, kemudian kita tarik lagi garis singgungnya di titik tersebut sampai dia berpotongan dengan sumbu X, kemudian kita dapetinlah X2. Kemudian X2 ini punya pasangan nilai fungsinya di sini, fx2, kemudian kita tarik garis singgung, lihat titik perpotongan dengan sumbu X-nya itu akan malah menjauh dari akar yang sebenarnya. Nah, disinilah kekurangan dari metode Newton-Raphson ya, yaitu ketika titik baliknya atau inflection point-nya itu berada di sekitar akar yang sebenarnya. Kemudian di gambar 6.6b itu mengilustrasikan the tendency of the Newton-Raphson technique to oscillate around a local minimum or minimum. Jadi metode Newton-Raphson ini bisa berosilasi di sekitar lokal minimum atau maksimum ya. Such oscillation may persist ya. Dan osilasinya itu bisa bertahan terus ya. Atau seperti dalam contoh 6.6b, a near zero slope is reached whereupon the solution is sent far from the area of the interest. Coba kita lihat 6.6b ya. Nah, 6.6b ini kan fungsinya seperti ini. Kemudian kita punya x0-nya di sini. Sama kayak tadi ya, x0-nya di sini, tarik garis singgung ke sini. Ya. Oh, ini yang x1 ini ya. Di sini garis singgungnya ke sini dekat x1, dapatlah x1. Kemudian x1 punya nilai fungsi fx1, tarik lagi garis singgung, nanti dapat x2. X2 nilai fx2-nya di sini, tarik garis singgung.
dapat X3. Coba lihat, terus aja berosilasi di sini, ya kan? Dan pada akhirnya, ketika dia memantul lagi, ya ini kan seperti pantulan aja ya. Ketika X4, dia punya nilai fx4-nya di sini, lihat. Gradiennya di sini itu katanya a near zero slope. Jadi kemiringannya itu kan mendekati datar ya. Mendekati datar. Berarti dia kalau kita menemukan titik di mana gradien di titik tersebutnya itu mendekati 0, maka itu kan mendekati garis horizontal ya. Maka dia malah akan semakin menjauh titiknya. Sedangkan coba lihat ini jauh jauh dari akar yang sebenarnya ya kan. Dan ini yang dimaksud dengan bahwa metode Newton-Raphson ini bisa terjebak di atau berosilasi di lokal minimum atau lokal maksimum ya. Dan kasus ini adalah lokal minimum ya. Oke, kemudian kita lihat di 6.6c ini shows how an initial guess, menunjukkan gimana nilai awal itu that is close to one root yang sebenarnya sudah dekat dengan salah satu akarnya itu can jump to a location several roots away. Itu dia bisa loncat jauh ya, menjauhi dari bahkan ya several roots away, jadi menjauhi akar-akar yang lain malah. This tendency to move away from the area of interest. Nah, kecenderungan untuk menjauhi dari area of interest, ya, area yang ada akar-akarnya maksudnya, is because near zero slope are. Itu karena kita menemukan gradien yang mendekati 0 ya. Obviously, memang jelas ya, a zero slope ya, bahwa kalau kita menemukan gradiennya 0, masih ingat di formula Newton-Raphson itu kan nilai fx dibagi dengan f aksen x ya. Dan f aksen x-nya kalau misalnya dia sama dengan 0 ya, is truly a disaster. Itu memang sebuah bencana ya. Karena itu akan menyebabkan pembagian dengan 0 untuk metode Newton-Raphson ini. Dan secara grafik, it means that the solution shoots off horizontally and never hits the x-axis. Dan secara geometris, oke, coba lihat ini kasus yang nomor C ya. Maaf tadi yang C atau yang D ya? Oh, yang 6D itu yang terjadi pembagian 0 ya. Kalau yang C ini oke, dia bisa loncat eh, ke banyak. Coba lihat di sini. Yang C ya, kita punya X0-nya di sini. Kemudian tarik garis singgung, dapetin X1. X1-nya di sini, tarik garis singgung, dapetin X2. Lihat, dia malah katanya nilai X0 yang sebenarnya sudah dekat dengan akar, salah satu akar, dia bisa bahkan melewati beberapa akar ya, loncat menjauh. Oke, kemudian dan penyebab dari menjauhnya akar-akar ini katanya itu bisa disebabkan karena ya ditemukannya kemiringan yang mendekati 0 ya. Ya memang kalau di sini kan gradiennya memang mendekati 0 ya kan? Ya, di titik puncak ini ya. Itu kan mendekati 0 ya kan? Nah, atau coba kita lihat yang ini. Ini X0, kita tarik garis singgung, dapetin X1 dan X1-nya di sini. Nah, gradien di titik ini kan mendekati 0. Atau bahkan 0 misalnya. Kalau pas 0, coba bayangkan 0 garis singgungnya dia kan selalu sejajar dengan sumbu X ya. Berarti dia nggak akan pernah menyentuh sumbu X. Nah, untuk kasus yang seperti ini ternyata metode Newton-Raphson ini gagal untuk mencari akar-akarnya. Ya, pure convergence. Ya. Nah, oke, itu beberapa hal yang perlu. Nah, there is no general convergent criterion for Newton-Raphson. Nah, sehingga di sini tidak ada kriteria konvergensi yang umum untuk
masalah Newton-Raphson ini ya. Nah, karena kekonvergenannya itu depends on the nature of the function. Jadi memang bergantung pada karakter dari fungsi tersebut and on the accuracy of the initial guess, dan berhubungan dengan akurasi dari nilai awalnya. The only remedy, satu-satunya obat ya, yaitu kita dapatkan initial guess ya, nilai awal yang cukup dekat dengan akar yang sebenarnya, maka Newton-Raphson akan performanya akan baik katanya. And for some function, dan untuk beberapa fungsi, no guess will work. Mungkin kita menemukan bahwa tebakan berapapun itu nggak akan bekerja. Good guesses are usually predicate on knowledge. Nah, tebakan, gimana cara mendapatkan tebakan yang bagus, yang cukup dekat dengan akar? Nah, itu biasanya katanya kita harus mengetahui masalah yang sebenarnya, masalah fisiknya. Dan itu bisa kita dapatkan dari bentuk grafiknya, grafik dari fungsi yang akan kita cari akar-akarnya, ya. Karena dari bentuk grafiknya itu kita bisa tahu gimana the behavior of the solution ya. Gimana kira-kira solusinya nanti. Nah, the lack of a general convergent criterion also suggests that, nah, kurangnya kriteria konvergen secara umum itu bisa juga menjadi saran ya, bahwa menjadi masukan bahwa software komputer yang baik itu seharusnya didesain untuk mengenali slow convergent, kekonvergenan yang lambat, atau masalah yang divergent ya. Jadi katanya komputer yang bagus itu harusnya bisa mendeteksi yang ini, slow convergent dan juga yang divergent. Nah, jadi sekali lagi di sini metode Newton-Raphson ini akan lebih cepat performanya ketika kita tahu masalah fisiknya. Cara tahu masalah fisiknya adalah kita plot dalam grafik, kemudian kita cari tebakan awal yang cukup dekat dengan akar-akar yang sebenarnya. Gitu ya. Kan untuk memplot secara grafik juga tidak membutuhkan waktu yang lama ya kan. Kalau kita tahu fungsinya, kita bisa plot grafiknya misalnya dengan GNU plot ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita tentukan tebakan awalnya yang cukup dekat dengan akar yang sebenarnya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan solusi yang jauh lebih cepat ya. Di mana metode Newton-Raphson ini mempunyai performa terbaiknya. Oke. Kemudian di sini gimana algoritma dari Newton-Raphson? Nah, algoritma dari Newton-Raphson ini kita bisa dapatkan dengan mensubstitusikan ya 6.6 untuk formula prediktif. Jadi di persamaan 6.6 ini memang sudah cukup ya untuk mendapatkan akar yang berikutnya itu berapa. Nah, however, the program must also be modified to compute the first derivative. Nah, akan tetapi si program ini juga harus dimodifikasi untuk karena memerlukan perhitungan dari turunan yang pertama ya. This can be simply accomplished by inclusion of a user defined function. Nah, ini bisa di set ya, untuk mencari turunan pertamanya itu nggak usah komputer yang diminta untuk mencari, ya harus user yang mendefinisikannya. Jadi kalau kemarin kalian bikin fungsi khusus tentang f gitu ya, dalam sebuah function khusus, nah nanti kalian juga perlu membuat function khusus untuk turunan. Jadi kalian cari turunannya dulu, baru kemudian tulis turunannya itu dalam function yang terpisah dari fungsi aslinya gitu ya. Atau mencari turunan juga bisa kalian dapatkan dengan software juga ya, seperti Maple itu kan bisa juga untuk mencari turunan dari sebuah fungsi. Nah, sayangnya di sini pseudocode-nya nggak ada ya. Pseudocode-nya nggak ada, nggak dituliskan. Tapi kalian bisa bayangkan dari algoritma sebelumnya yang sudah kita bahas, atau misalnya di algoritma iterasi titik tetap sederhana ya, itu kan perbedaannya
gimana hanya pada formula pencarian akar berikutnya itu berapa gitu ya. Jadi akar pencarian akar berikutnya itu berapa, kemudian setelah dapat baru hitung kesalahan aproksimasinya, ya kan? Jadi prinsipnya itu aja, tinggal dimodifikasi pada bagian atau pada step mencari estimasi berikutnya, estimasi akar berikutnya dengan rumus 6.6 tadi, ya. Di mana di situ membutuhkan tidak hanya nilai fungsi tapi juga turunan dari fungsi tersebut, ya. Nah, jadi untuk metode Newton-Raphson ini menjadi challenge yang lain nih bagi kalian yang sedang belajar programming. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana mengkonversi pseudocode menjadi program oleh kalian sendiri, dan sekarang di sini pseudocode-nya nggak ada. Jadi kalian coba modifikasi pseudocode di metode sebelum-sebelumnya dengan cara menambahkan atau memodifikasi di bagian perhitungan estimasi akar dengan rumus metode Newton-Raphson yang tadi sudah kita bahas di persamaan 6.6 ya. Nah, akan tetapi di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan katanya. Ada 4 poin nih yang perlu kalian perhatikan pada saat nanti membuat program metode Newton-Raphson ini. Yang pertama, a plotting routine should be included in the program. Jadi mungkin kalian katanya butuh membuat fungsi untuk ngeplot gitu ya. Tapi ini optional ya menurut saya. Atau kalian bisa gunakan GNU-plot dulu ya kan untuk mencari tahu di mana akarnya, atau ya akarnya, kemudian cari tebakan awalnya itu yang kira-kira dekat dengan akarnya itu. Oke, jadi ini nggak mesti dalam program yang kalian buat, bisa juga dalam program terpisah. Kemudian at the end of the computation, di akhir komputasi katanya, the final root estimate, jadi estimasi akar yang akhir itu harus selalu disubstitusikan ke fungsi awalnya untuk mengecek apakah hasilnya itu dekat dengan nol atau enggak gitu. Kenapa harus dicek? Karena nah ini untuk mengecek jangan-jangan di situ ya terjadi kasus di mana slow or oscillating convergence, di mana ada konvergensi yang lambat atau dia bahkan berosilasi ya. Masih ingat tadi bahwa metode Newton-Raphson ini juga bisa berosilasi di sekitar minimum lokal ya kan, di sekitar minimum lokal ya. Nah, kalau berosilasi di sekitar minimum lokal, itu kan antara estimasi akar satu dengan yang lain itu kan bisa dekat juga ya, karena dia terjebak di situ, ya kan? Artinya kalau kita hitung EA-nya, kesalahan aproksimasinya, dia bisa small value sebenarnya, bisa dekat ya, bisa kecil. Akan tetapi solusinya sebenarnya masih jauh dari akar yang sebenarnya, ya kan? Karena dia osilasinya di minimum lokal atau maksimum lokal, ya kan? Nah, sehingga di akhir iterasi itu harus selalu dicek katanya, apakah memang nilai X yang dihasilkan di akhir iterasi itu memang nilai hasil fungsinya itu mendekati nol atau enggak. Kalau mendekati nol berarti sudah benar. Kalau enggak, jangan-jangan itu terjebak gitu ya di minimum lokal atau terjadi osilasi di situ. Nah, kemudian yang ketiga, the program should always include an upper limit on the number of iteration to guard against oscillating, slowly convergent, or divergent solution that could persist interminably. Ya, jadi program yang nanti dibuat harus melibatkan an upper limit. Jadi harus pakai maksimum iterasi lah gitu ya. Jadi seperti di program sebelumnya ya, bahwa kondisi penghentiannya itu bisa dua. Yang pertama ketika EA-nya misalnya sudah lebih kecil dari ES ya, atau toleransi kesalahannya, atau bisa juga iterasinya sudah mencapai maksimum iterasi ya. Nah, jadi jangan sampai kondisi penghentiannya hanya bergantung pada EA ya, kurang dari ES, tapi juga maksimum iterasi itu penting. Kenapa? Karena itu untuk menghindari looping yang nggak pernah berhenti ya. Terus saja mencari akar padahal sebenarnya dia terjadi osilasi di situ, atau dia slowly convergent, konvergensinya lambat ya. Seperti ada yang 10 pangkat X pangkat 10 min 1 ya. Atau
bahkan divergent ya. Ketika dia menemukan gradien yang mendekati 0, itu kan akan divergent ya. Nah, itu yang harus dihindari. The program should alert, yang keempat nih, program juga harus warning si user and take account the possibility. Nah, dia juga harus ini ya. Jadi harus selalu dicek apakah turunan dari fungsi ini ya berarti ya apakah turunan fungsi di setiap iterasi ya x yang dihasilkan dari setiap iterasi itu sama dengan 0 atau enggak at any time during the computation. Kenapa? Karena ya berarti kalau hasil turunannya mendekati 0 berarti dia akan divergent ya. Atau bahkan kalau 0 harus dihindari ya kan? Karena itu akan disaster ya, terjadi pembagian dengan 0. Nah, 4 poin ini yang nanti harus kalian perhatikan pada saat kalian membuat program dari metode Newton-Raphson ini. Jadi sebagai latihan, silahkan kalian buat program dari metode Newton-Raphson ini, kemudian uji coba programnya untuk contoh mana ya? Nah ini, untuk contoh 6.3 ya, ini fungsinya sudah ada, turunannya juga sudah ada, nilai awalnya 0, nanti cek nih. Apakah hasilnya sama dengan ini atau enggak? Kalau sama berarti program kalian sudah benar. Oke? Selamat belajar, selamat membuat program.